Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi ketabahan dan keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji ajaran Allah dan mendalami ilmu Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa terus melanjutkan kajian setiap minggunya. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita junjungan pada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga kita dapat berharap hidup seperti harapan hidup Rasulullah SAW, dan kita termasuk golongan orang-orang istiqomah, dan kita berakhir hidup husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema jalan hidup zuhud. Jadi zuhud itu nanti seperti apa, kita dalami apakah zuhud itu seperti halnya pengertian yang selama ini kita dengar dari banyak orang, apakah memang seperti itu. Nah, kita akan kaji dari ayat Quran seperti apa, tanggapan di ayat Qurannya, kemudian hadisnya, dan para ulama bagaimana ketika mengartikan zuhud itu. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pada hari ini yaitu saya sendiri ya akan menyampaikan tema jalan hidup zuhud. Sekarang langsung masuk saja pada tema pada kajian hari ini. Pertama-tama zuhud zuhud itu kalau lihat dari bahasanya itu dari kata zahada, maknanya itu meninggalkan dan tidak menyukai. Makna umumnya memang seperti itu. Tapi terkadang kita tahu meninggalkan atau tidak menyukai itu bukan berarti tidak memiliki, bukan berarti tidak memiliki. Jadi orang, sebelum menuju ke ayatnya dan hadisnya, saya ingin bercerita dulu tentang bagaimana dewasa ini pemahaman zuhud itu yang tentunya yang saya ketahui. Banyak orang menganggap dan memahami zuhud. Memang pemahamannya itu sesuai bahasa. Ketika mereka mengartikan bahwasanya meninggalkan dunia, kemudian tidak menyukai dunia dan sebagainya. Secara bahasa mereka bilang seperti itu, tapi maksudnya itu agaknya nggak seperti itu. Karena apa? Secara bahasanya gitu, tapi maksudnya itu kita menganggap dunia itu biasa saja, bukan berarti ditinggalkan plek sampai kita tidak bisa memiliki dan tidak punya pengaturan terhadap anugerah yang Allah berikan di dunia ini. Bahkan di beberapa surat direkomendasikan yang harus mengurus segala hal yang ada di bidang di dunia ini seharusnya orang mukmin kalau bisa. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, timur sampai barat. Ya, segala di perairan dan berdaratan, di daratan. Kalau bisa dipegang oleh orang-orang mukmin dan yang terpercaya. Kalau bisa orang yang zuhud itu yang memegang kekuasaan yang ada di semua bidang, sehingga terjalinnya sebuah tentunya amanat seperti yang dikaji kemarin. Tapi sekarang zuhud itu sayangnya diartikan sebagai meninggalkan dunia dan mencari akhirat sepenuhnya. Dan di situ disalahartikan banyak orang, meskipun pada dewasa ini sebagian sudah ada banyak yang mengerti, tapi masih banyak yang saya jumpai itu orang mengartikan kalau saya zuhud berarti ya saya tidak megang dunia. Nah, itu saya kira enggak. Kemudian mengucilkan diri dari dunia. Enggak. Malah kalau katanya Ali bin Abi Thalib itu berkata bahwasanya kehancuran umat Islam, kehancuran Islam atau runtuhnya Islam itu bukan karena banyaknya kezaliman dan lain sebagainya, tapi diamnya orang yang baik. Diamnya orang yang mumpuni dalam bidang itu untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai amanat. Itu salah satu pilar yang kalau dia tidak diisi, maka hancurlah tatanan Islam ini. Tentunya zuhud itu sangat perlu, yang dimana ketika seseorang menganggap dunia itu biasa saja, apa yang dianugerahkan Allah tetap ditempatkan pada titiknya, yaitu ya ini anugerah Allah, ini titipan Allah.
Maka saya ketika ditipi sama Allah, dianugerahi sama Allah, ya saya manfaatkan sebaik mungkin. Bukan malah memanfaatkan itu untuk keburukan. Bukan. Tapi untuk bisa memajukan ajaran Allah dan menjaga kelestarian yang Allah sediakan di muka bumi ini. Nah, itu salah satu garis besar zuhud. Yang dimana bukan berarti orang miskin itu zuhud, tapi orang kaya enggak loh, bukan. Bahkan yang direkomendasikan orang bisa kaya, orang konglomerat, status sosialnya baik di negara dan di masyarakatnya terpandang, tapi dia menganggap semua itu biasa saja. Yaitu anugerah dari Allah, yaitu saja sudah. Tidak menganggap bahwasanya itu untuk dicari, untuk kesombongan diri, itu untuk membanggakan diri, itu bukan zuhud namanya. Bahkan kalau miskin pun, kalau dia mencari hartanya terlalu itu tapi tidak menganggap bahwasanya itu semua adalah titipan atau anugerah dari Allah, melainkan itu semua untuk memuaskan hasrat nafsunya, kemungkinan hasrat egonya, maka itu ya saya kira bukan zuhud. Zuhud itu entah status sosialnya seperti apa, tapi kalau dianya itu bisa menganggap semua yang Allah titipkan itu ya biasa saja, dan itu semua tidak lain adalah anugerah dan titipan dari Allah, sehingga kita memanfaatkan pada jalannya dan tempatnya, itu yang zuhud secara garis besar. Nah, langsung pada surat dan ayatnya. Saya mencari di Mu'jam itu kata zuhud, memang zahada di Quran itu saya belum menemukan. Mungkin ada dari pola kata yang lain. Tapi kalau saya cari selama ini kok belum menemu. Tapi yang bersangkutan tentang zuhud itu ada di surat Al-Hadid sama Al-Qasas. 2 surat 3 ayat. Nah, ini di surat pertama adalah surat Al-Hadid ayat 20, ayat 20. Ayat 20, kemudian ayat 23. Tapi saya lanjutannya 21, 22 itu sebenarnya juga ada maksudnya. Jadi saya akan bahas 20 sampai 23 dan Al-Qasas surat 28 ayat 77. Pertama di Al-Hadid ayat 20. Ini akan saya bacakan dulu ayatnya sama terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, ketahuilah, annama, sesungguhnya, al-hayatud dunya laibun, kehidupan dunia hanyalah permainan. Wadzan lahun, senda gurau. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakurun, dan permegah-megahan. Bainakum, di antara kamu sekalian. Watakasurun, dan berbangga-banggaan. Fi, di dalam amwali wal aulad, harta dan anak-anak. Kamasali, hal yang demikian perumpamaannya itu bagaikan goisin a'jabal kuffaroh nabatuhu, hujan yang ketika diturunkan pada seorang petani, tanam-tanamannya itu berbuah, berbunga, tumbuh, mengagumkan dan menyenangkan hati petani itu. Summa, kemudian yahiju, itu menjadi kering. Fatarohu, maka Anda melihatnya musfaron, kuning. Summa, kemudian yakunu hutoma, kemudian dia tanaman itu hancur, ya. Bagaikan ketika sudah diberi kesenangan, kemudian tak lama kesenangan itu langsung hanyut. Sudah diberi tanaman bagus, mau panen, ternyata lulu dipangan, dimakan hewan-hewan yang parasit itu. Wah, langsung jadi panen, gagal panen ini. Atau kemudian ada hujan lebat, panennya padinya itu rubuh langsung itu. Ya, diumpamakan seperti itu. Kemudian wadan fi, di dalam akhirati adabun sadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jadi di dalam akhirat nanti ada adabun sadid, adab yang pedih, dan wa maghfiratun, ampunan minallahi, dari Allah, dan wa ridwan, dari ridho Allah. Wa ma, dan tidaklah al hayatud dunya, kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kesenangan dan tipuan, kecuali kesenangan dan tipuan. Jadi kalau kita bahas tentang zuhud, kalau kita lihat ayat ini,
bahwasanya Allah itu memang berikan anugerah dan semua hal yang istimewa di kehidupan manusia ini sediakan. Ini buat Anda. Manfaatkan, gunakan sebaiknya, ini ajarannya, petunjuknya, silakan sesuai petunjuk. Kalau nanti melenceng ya terima konsekuensinya, kalau nanti taat ya akan diridhoi dan dirahmati ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita tinggal pastikan saja ini. Ternyata kalau seseorang membangga-banggakan apa yang diberikan Allah sampai lupa bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah, atau tidak digunakan sesuai jalan dan sesuai kegunaannya, melenceng dari tempatnya, maka itu kayak apa yang diberikan itu kayak sebuah petani diberikan tanaman atau sawahnya itu bagus, kemudian tak lama dari kesenangan itu hancur dan lenyap seketika, tidak jadi panen, bahkan merugi. Nah kalau itu gambaran dari kehidupan kita, bagaimanapun posisi kita di bidang manapun, kalau kita lupa bahwasanya Allah yang berikan ini, dan kita malah sombong dan kita malah terjebak di permainan ilusi kehidupan dunia ini, nah itu kayak gak jadi panen bisa. Tapi kalau kita diberi Allah anugerah banyak sekali, kemudian kita menyadari ini anugerah dari Allah, saya dititipi Allah, dan kita gunakan sesuai tempatnya, kita gunakan sesuai fungsinya, dan kita gunakan pada jalan Allah sesuai perintahnya, maka itu yang direkomendasikan. Nah itu panen, itu pasti panen. Itu yang kita ingin tuju tuh sampai seperti itu. Ya insya Allah itu salah satu suhud ya. Dan saya kira kriteria itu harus ditempuh. Karena apa? Menganggap dunia itu ya biasa saja. Jangan terlalu itu. Tapi harus kita bisa memiliki dunia sebanyak-banyaknya untuk bisa memegangnya, mengaturnya dengan cara yang baik, dan dialokasikan harta itu dengan cara yang baik juga. Jadi tidak alokasikan harta masuk ke saku masing-masing, bukan, tapi masuk kepada anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya seperti yang diterangkan di perintah-perintah Allah. Itu zuhud. Jadi dunia ini punya banyak tapi mereka tidak menginginkan itu. Dia gunakan sesuai kebutuhannya. Juga tidak kikir loh, jangan sampai kikir juga. Oke, lanjut ayat 21 ini lanjutannya. Sabiku, berlomba-lombalah Anda sekalian illa maufirotin, kepada kehidupan ampun atau pada kehidupan yang lebih baik, revolusi diri. Min rabbikum, dari pembina hidup kalian. Wajannatin arduha ka'ardi samai wa ardi. Dan surga luasnya seluas langit dan bumi. Ini kita cari ridho pembina hidupnya. Jadi meskipun diberi harta banyak dan sebagainya, kita tetap carinya itu pembina hidup kita, ridho pembina hidup kita. Karena itu membangun sebuah kehidupan jannah, membagaikan langit dan bumi. Luasnya seperti itu, kelapangannya sampai seperti itu. Jadi tidak mudah untuk bercerai-berai, tidak mudah untuk saling menyalahkan, tidak mudah untuk saling menyerang dan sebagainya. Uiddat lil ladina, janjikan atau disediakan bagi orang-orang amanu billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalika, itulah fadlullahi yu'tihi mayyasha, karunia Allah yang diberikan pada siapa yang mau terhadap ke karunia itu. Sudah diberi Allah siapa yang mau, sudah. Jadi, kemudian wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Allah berikan karunia ini, tapi diingatkan sebelumnya, tujuanmu kalau mendapat karunia-karunia itu, yaitu tujukan hatimu pada Allah. Jangan tujukan hatimu malah pada apa yang dikaruniakan sama Allah itu. Dalam artian malah fokus pada itu sampai lupa siapa yang memberi, siapa yang harus dituju. Ya, jangan sampai ilusi itu benar-benar mengilusi kehidupan kita sendiri. Jadi salah satu untuk bisa menyadarkan diri ya, kita bangun diri ini untuk bisa menyadari posisi harta, posisi istri, posisi anak, posisi sosial, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Itu pada posisinya. Lalu tidak asoba, menimpa min musibatin, dari bencana fil ardi wala fi anfusikum, di dalam bumi, dan tidak pada diri kamu, illa fi kecuali dalam kitab min qabli
anna bara'aha. Pada kitab atau lauh mahfuz dari sebelum bahwa kami sudah menciptakannya. Jadi apapun apapun yang sudah terjadi di muka bumi ini, keburukan yang sudah terjadi, Allah sudah tuliskan di lauh mahfuz. Kitab itu sebelum itu kita ada diciptakan, sudah ada tulisannya. Loh, berarti ditanyakan seperti ini, saya juga memikir. Berarti gini, Bang. Kalau kita melakukan keburukan, berarti sudah direncanakan sama Allah. Duh, di kitabnya ada memang. Sudah tertulis. Tapi Anda itu harus berpikir juga seperti ini. Ketika menanyakan hal seperti itu. Bahwasanya Allah juga menyediakan jalan atau rencana kehidupan yang rahmat dan diridhoinya. Kehidupan rahmat yang baik pula. Tidak hanya kehidupan yang azab dan celaka saja. Hanya saja anak kemudian memilih kehidupan yang azab, kemudian memilih kehidupan yang tidak jujur itu, menyimpang, maka dari itu ya, itu terjalankan resiko dan dampak dari kehidupannya azab, dan terjadi pula kehidupannya azab. Seumpama Anda memilih kehidupan yang dirahmati, kehidupan yang diridhoi sama Allah, sesuai petunjuk, maka selamat. Jadi kehidupan buruk pun ada, ditulis, tapi kehidupan baik pun juga ada, ditulis sama Allah. Jadi jangan fokus pada kehidupan buruk aja, berarti ditakdirkan sama Allah buruk. Ya enggak, tergantung pilihan kan, sudah disediakan, tinggal kita diberi pilihan untuk memilih. Kalau kita inginnya zuhudnya itu pada posisi kaya atau pada posisi miskin, ya tentunya silakan pilih yang mana. Ya, sama-sama baik karena itu sama-sama zuhud. Tapi kalau rekomendasi yang bisa yang kaya, karena dengan itu bisa menolong banyak orang. Tapi yang miskin jangan juga menyesal dengan keadaannya. Dengan yang miskin yaitu juga bisa zuhud karena lebih mudah daripada yang kaya zuhudnya. Jadi proses itu bisa ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Silakan dipilih sesuai kemampuannya tentunya. Inna dalika alallahi yasir. Inna sungguh dalika demikian itu alallahi yasir. Bagi Allah mudah sekali untuk bisa membalikkan seseorang dari keangkuhannya jadi rubuh. Maka dari itu kenapa orang bilang roda itu pasti berputar. Kamu sekarang menghina saya, nanti suatu saat nanti kamu pasti akan ada di bawah. Ya pasti. Bagi Allah itu memang mudah hal itu. Jadi jangan angku-angku amat, biasa saja. Menanggapi semua dunia ya biasa saja. Yang penting kita niatnya itu niatnya itu tertata dan karakter dirinya terbangun, dan dimanapun kondisi kita tetap bisa Allah. Ya. Lanjut di ayat 23-nya. Likaila, supaya jangan taksau kamu berduka cita atau sedih ala ma tafatakum, atas apa yang luput dari Anda sekalian. Wala, dan janganlah tafrohu, Anda gembira bima terhadap atakum, yang diberikan kepada. Jadi ini Allah jelaskan lagi di sini itu menariknya apa? Dijelaskan bahwasanya kalau dapat duka atau sedih ya biasa saja, jangan terlalu berduka dan terlalu bersedih, ya nanggapi sesuai dengan kadarnya aja. Tapi kalau Anda mendapatkan sebuah kegembiraan, ya jangan terlalu bergembira di situ, ya biasa saja. Dalam artian tetap bersyukur gitu. Jadi kedua hal ini ketika ada di dalam kehidupan ini dan hadir di kehidupan Anda, ya bersikapnya netral saja, tetap bersyukur tentunya. Jadi ada yang duka, taksau, kemudian ada tafrohu, sedih dan gembira, ada di kehidupan kita. Kalau kita memang ingin karakter zuhud itu menempel di diri kita, ya menanggapi itu ya tetap bersyukur bahwasanya ya ini memang permainan dan ilusi kehidupan dunia, sehingga kita menanggapi kehidupan dunia ya biasa saja, tapi kita tetap memanfaatkan karunia yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan sesuai di tempatnya, sesuai bidangnya, dan sesuai fungsinya. Lanjutnya, wallahu, dan Allah la tidak yuhibbu kulla mukhtalin fakur, tidak menyukai kulla segala sesuatu mukhtalin, kesombongan, fakhur, dan membanggakan diri. Jadi Allah memang gak suka itu orang yang kalau diberikan karunia-Nya, anugerahnya, kemudian diberikan kesedihan, kemudian diberikan kegembiraan, itu mereka malah sombong dan membanggakan diri bahwasanya
ini adalah dari saya, ya. Bukan dari Allah tapi saya itu. Nah, itu kalau sudah subjektif saya itu, itu repot itu. Jadi itu yang dari surat Al-Hadid. Kalau kita memandang sudut pandang bahwa zuhud itu seperti apa, kurang lebih membangun karakternya ya dari situ. Oke, kita lanjutkan pada surat Al-Qasas ya, ayat 28, surat 28, ayatnya 77. Nah, di sini jelaskan, saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan abatangi, carilah fi di dalam apa yang atak telah memberikan kepadamu Allah dar kampung rumah al-akhirati wala tansa akhirat, dan jangan kamu lupakan nasibaka bagianmu minat dunia dari dunia, wa ahsin, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu, sebagaimana telah berbuat baik Allah. Jadi Allah telah berbuat baik pada ilaika kepadamu, wa dan la janganlah tabandi kamu mencari atau berbuat al-fasada fil ardi, kerusakan di muka bumi. Jadi di sini sudah perintah suruh mencari ya, apa yang telah diberikan padamu oleh Allah. Sediakan, disuruh cari memang. Disuruh cari semaksimal mungkin. Itu dapatnya di kampung akhir, di kampungmu untuk mencapai akhirat dan lain sebagainya. Tapi di situ janganlah kamu melupakan bagian ya. Di sini salah satu karakter itu seperti ini. Maka dari itu ketika orang memahami zuhud dan meninggalkan dunia jadi orang miskin, bukan seperti itu. Tapi cari sebaik mungkin, semampu mungkin, semaksimal mungkin di bidangmu dan sesuai spek dan standar dirimu. Di situ nanti ada, jangan sampai lupa bagianmu. Dalam artian gunakan sesuai kebutuhan dan keperluan dirimu di rumah tanggamu itu. Dan segala semua yang ada, yang kamu miliki dari anugerah Allah itu, ya digunakan sesuai manfaat dan fungsinya. Sehingga kita tidak sampai ternas jadi orang yang ya itu tadi, yang tidak zuhud kemudian malah sombong dan angkuh. Jadi jangan sampai lupa bagianmu dan berbuat baik di dunia. Dari apa yang dikaruniakan Allah itu digunakan sebagaimana mestinya untuk membangun kehidupan dan kelestarian di dunia ini, bukan untuk malah merusak dan mengkocar-kacirkan apa yang sudah ditata sebaik mungkin. Jadi kalau bisa membangun suatu hal itu meminimalisir konflik, meskipun konflik itu mesti ada dan pro dan kontra itu mesti ada, tapi setidaknya dengan kita berdakwah dan kita mengajukan suatu hal atau di bidangnya, kita di situ malah mengatasi konflik, mengatasi permasalahan, bukan malah menambah konflik dan malah ya itu tadi merusak, yang itu fatal. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi jangan berbuat kerusakan karena Allah tidak menyintai. Kalau kita bilang saya cinta Allah, cinta Rasulnya, tapi masih berbuat kerusakan, perlu dikoreksi dan diperbaiki sebelum ajal mencapai dan mencabut diri masing-masing. Nah, di sini kemudian masuk pada hadisnya. Di sini dari Ibnu Mas'ud ya, kata bahasanya 2 rakaat sholat sunnah dari seorang zahid yang alim itu lebih baik daripada ibadah para abid dan mujtahid sepanjang hidup mereka. Ini hadis ini ada di Hikam ya, Hikam Ibnu Athaillah yang sudah ditafsirkan sama ahlinya itu. Nah, di sini kenapa bilang seperti itu? Ini bernyangkut sebuah ketulusan seorang zahid, orang zuhud itu, dibanding seorang yang memang ibadah ada, ya karena ibadah itu untuk menggapai sebuah hal yang ingin dicapainya. Salah satunya itu tadi memang orang yang cari pahala, yang cari apa. Ya, itu memang ketulusan orang zahid itu dibandingkan dengan orang abid atau mujtahid itu ibadahnya sampai sepanjang hidup mereka. Bandingannya sampai sebesar itu karena ketulusan orang zahid itu tidak main-main. Orang zuhud itu tidak main-main. Kalau memang satu ibadah mereka itu benar-benar tulusannya nyampe, itu
Allah berikan nilai yang tinggi. Nah, bandingannya seperti itu, kurang lebihnya. Kemudian ini dari pengertian ulama. Ulama itu juga mengartikan zuhud itu seperti apa sih. Kita perlu juga pemahaman dari para ulama dan tafsir-tafsir yang tadi sudah saya ungkapkan dan saya pahami modelnya gitu. Jadi Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri itu zuhud itu diartikan khosrul amali, meringkas angan-angan. Nah, itu. Jadi zuhud itu meringkas angan-angan kita terhadap dunia ini seperti apa. Bukan tidak miliki, bukan tidak miliki, sekali lagi bukan tidak memiliki, tapi memang betul mereka memiliki harta itu, tapi mereka meringkas angan-angan untuk berbuat buruk pada harta itu, atau pada sosial, atau pada ekonomi, atau pada yang lain sebagainya ya. Kemudian Ibnu Mubarak, zuhud itu adalah as-takhotu billah, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah itu zuhud juga. Cuma kan jadi percaya dengan Allah itu zuhud juga. Memang ternyata sederhana itu sebenarnya ya. Percaya pada Allah berarti kan kita punya banyak hal itu tetap mempercayai bahwasanya ini ya dari Allah, jalannya dari Allah gitu. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani berkata bahwa zuhud adalah taroka mayusi kohalu amillahi ta'ala, meninggalkan perkara yang dapat menghalangi untuk menuju Allah. Jadi apapun yang memang jadi lubang, jadi penghalang kita menuju pada apa yang telah diridhoi Allah itu, kalau memang ingin menuju jalan hidup zuhud ya kita harus riadoh ya, tentunya latihan untuk bisa menghilangkan ya halang-halangan itu, bukan menghilangkan, juga bisa mengatasi, mengendalikan supaya kita tidak terhalangi untuk menuju Allah. Kemudian terakhir Sufyan bin Uyainah, zuhud itu terdiri dari 3 huruf ya, za, ha, dan dal. Nah ini menarik, orang ini bisa diartikan seperti ini. Saya ketika membaca ini orang sangar juga mengartikan seperti ini ya. Artinya za yaitu tarku azina, meninggalkan zina. Ha yaitu tarku al-hawa, meninggalkan hawa nafsu, dan dal yaitu tarku al-dunya, meninggalkan dunia. Zuhud itu modelnya gitu. Tinggalkan zina, tinggalkan hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu, tinggalkan dunia, dalam artian ya biasa saja menanggapi dunia itu loh. Ini jadi kata zuhud, jadi za, ha, dan dal. Menarik juga. Nah, disitulah zuhud itu kurang lebih yang memang saya pahami selama ini dari sahabat saya, dari apa yang saya analisa juga, dan dari apa yang saya temui dewasa ini. Ternyata zuhud itu diartikan seperti itu. Mungkin nanti ada semakin dalam lagi pengertian zuhud setelah ada diskusi yang nanti akan dijelaskan oleh para peserta yang ada di sini. Ya, jadi kesimpulan saya, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dan tidak menyukai. Bukan berarti tidak memiliki. Zuhud itu memang meninggalkan dan tidak menyukai kehidupan dunia ini, tapi bukan berarti tidak memiliki dunia yang telah disediakan oleh Allah ini. Jadi pengertian zuhud sekarang setelah dikaji yaitu berbuat baik atau berbuat semaksimal mungkin untuk mencapai segala suatu hal, menguasai semua bidang, dan atur sesuai dengan ketentuan dan ajaran Allah. Sehingga kalau semua hal itu dipegang oleh pada orang yang tepat, itu akan menjadikan bidang itu maju dan semua hal itu bisa berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Kalau semua itu dijalankan oleh orang yang tidak tepat, apalagi orang yang tidak zuhud di situ, maka tentunya semua itu akan jadi sia-sia dan malah akan jadi rusak. Nah, itu sekian dari saya, dan apa yang bisa saya sampaikan tentunya semua itu apa yang dianugerahkan Allah sama saya. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Nanti silakan langsung didiskusikan dan diulasi apa yang ada di tema ini dan apa yang setelah saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah selesai materi untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini.
Itu tentang tema jalan hidup zuhud. Nah, tahu zuhud itu seperti apa? Seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, zuhud itu seperti apa? Yaitu yang suratnya surat 3 surat ya tadi, 2 surat tapi 3 ayat yang momentumnya, kemudian ada 2 ayat tambahan tadi. Kemudian hadisnya, kemudian para ulama berkata juga seperti apa. Jadi monggo ini Pak Saiful, Pak Sukri, Pak Hadi, dan Pak Abadi untuk bisa menanggapi atau membahas, mengulas zuhud itu seperti apa sih? Zuhud itu pendalamannya bagaimana sih? Atau pembangunannya bagaimana? Nah, karena tentunya apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi banyak yang masih kurang. Di zuhud itu seperti apa? Karena zuhud itu dewasa ini sayang kalau memang orang itu memahami zuhud hanya sekedar jadi orang miskin itu sayang sekali. Karena kita itu dianjurkan untuk jadi seorang yang punya prestasi yang banyak gitu. Berlomba-lomba memang. Tapi dengan lomba-lomba itu jangan sampai terjebak, itu aja. Intinya gitu. Jadi berlomba-lomba untuk mencapai karunia yang paling besar, tapi jangan sampai terjebak di kehidupan dunianya. Itu salah satu yang bisa tangkap dari pemateri tadi. Mau kalau sudah siap langsung diaktifkan saja mikrofonnya, langsung menanggapi tema pada hari ini untuk bisa mempersingkat waktu juga dan bisa durasinya nanti panjang untuk pembicara pematerinya. Untuk pembicara penanggapannya. Ini Pak Adi ini ceritanya sudah siap ini, Pak Adi. Mikrofonnya langsung diaktifkan saja Pak Sukri. Pak Abadi ini masih itu, Pak Saiful ini masih berjalan nih Pak Saifulnya. Assalamualaikum Pak Saiful. Perjalanan monitor dulu. Apunten. Oke, siap Pak Saiful. Alhamdulillah masih bisa mengikuti meskipun masih di dalam perjalanan. Itu salah satu kriteria zuhud ya. Dan manapun situasinya, dimanapun keadaannya, tetap bisa konsisten di apa yang telah Allah amanahkan ya. Tentunya seperti yang dibahas kemarin, amanah. Salah satu zuhud memang amanah intinya itu. Karena memang amanah terhadap apa yang Allah karuniakan. Ya, ini Pak Sukri sudah aktifkan mikrofonnya, monggo langsung ditanggapi saja materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kajian kita ini makin membaik ya, makin banyak manfaatnya bagi bangsa dan umat Islam secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya, terus menjadi pengikutnya. Yang belum dibahas tentang zuhud itu tentang latihannya untuk supaya menjadi zuhud. Ya. Carane ya opo, latihane ya opo supaya kita bisa bersikap zuhud. Ya. Yang pertama, ini sebagai latihan ya. Yang pertama, kita harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu level pertama. Nah, iso meninggalkan yang haram-haram, kita sudah berarti zuhud level pertama itu. Ya. Sing gak iso ninggalkan ya berarti ya gak iso. Ya. Kira-kira terus nek ono mobil apik ngono, terus kita ono wong wedok ayu ngono didelok kae. Nek durung iso menghindar berarti ya
turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah beres, maka meningkat ke level 2. Ya, ke level 2. Meninggalkan apa yang ragu. Yang subhat ya, yang masih ragu. Iki pangan, katakanlah kalau kita ke restoran itu, panganan ini ngandung babi atau tidak. Padahal banyak kan makanan yang kita ragukan ya. Kalau kita ke, katakanlah ke KFC itu kan meragukan sekali KFC itu. Ya kita tinggalkan. Kita cari makanan-makanan yang betul-betul halal ya. 100% halal dan tidak diragukan. 100% ya. Kalau ini sudah yang meragukan atau hal-hal yang meragukan yang lain ya, bukan makanan, mungkin yang lain. Ya. Banyak sebenarnya, umpamanya pekerjaan ini halal atau enggak ya, meragukan ya kita tinggalkan dan sebagainya. Yang ragu-ragu semua ditinggalkan ya. Ya. Kalau ada hadis Nabi itu mengatakan apa itu, tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang tidak ragu. Da yuri buka wala mala yuri buka. Gitu. Terus kalau sudah level kedua ini lolos, naik ke level yang ketiga, ya, naik ke level yang ketiga, ya. Meninggalkan yang halal, tetapi kurang manfaat. Boleh sih, tapi kurang manfaat. Kita nonton game, main catur, main apa itu kan ya boleh-boleh saja sih. Tapi kan kurang manfaat. Nah, kalau bisa sudah meninggalkan itu, ya sudah meningkat ke level 3 kita itu. Ya. Naik lagi ke level 4. Ya. Ya. Kalau sudah ke level 4 berarti kita hanya mencari apa itu ya, meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mungkin kita suka, tapi Allah nggak suka, Nabi nggak suka. Ya. Ya. Penceraian itu halal, tapi tidak disukai oleh Allah. Ya. Melakukan sesuatu yang disukai saja oleh Allah. Selanjutnya meningkat ke level yang lebih tinggi lagi, hanya mengerjakan apa yang disukai oleh Allah. Semua hanya untuk Allah. Ya. Kalau anda itu bismillah, billah, lillah, kemudian alhamdulillah. Bismillah, hidup atas nama Allah atau menurut ajaran Allah, lillah, atas perintah Allah, billah, bersama dengan Allah, alhamdulillah. Ya, itu. Jadi kalau sudah begitu, itu cukup. Levelnya seperti itu, level-levelnya. Latihannya seperti itu. Nah, pengertian juhud itu sebenarnya ada kriterianya, ada ciri-ciri khasnya. Gitu.
orang yang zuhud itu ada ciri khasnya. Yang pertama, ya, ciri khasnya yang pertama mungkin ya, dia lebih mencintai dia lebih mencintai apa yang dimiliki Allah daripada yang dimiliki dia. Ya. Ya. Jadi kalau dia milih pemberian Allah daripada pemberian apa? Dia yakin bahwa pemberian Allah lebih besar daripada pemberian dia. Gitu. Artinya kalau dia punya harta, dia sudah nggak ketun, gitu loh. Dikek nonang wong gak ketun, karena dia yakin bahwa dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Tuh. Itu yang pengertiannya ya. Ada lagi kriteria yang biasanya harus dipakai ini. Orang zuhud itu pekerja keras. Ya. Tidak malas dalam mencari karunia Allah, itu tidak malas mencari harta dan tidak malas. Setelah punya harta, dia tidak ragu untuk membelanjakan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi itu zuhud. Jadi orangnya kerja keras. Kalau ada orang nggak kerja keras, kemudian lemah dan sebagainya, kemudian menyatakan itu zuhud, ya enggak lah. Orang yang zuhud itu pekerja keras, ya. Kemudian apa yang dia miliki diberikan orang lain. Itu zuhud. Nah, itu zuhud. Jadi bukan orang miskin. Orang miskin bisa zuhud, orang kaya bisa zuhud. Tapi kalau dia sudah bekerja dan dia tidak ragu memberikan pada orang lain, itu yang zuhud. Ya. Dia itu yang kedua. Yang ketiga, orang zuhud itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya dan keluarganya. Kalau punya makanan, sementara ada orang yang lebih butuh makanan itu, dia berikan makanan itu pada orang lain. Itu zuhud. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kriterianya. Orang zuhud itu tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Itu zuhud. Jadi dia gak kepengin disenangi wong, gak kepingin disenangi supaya viral dan sebagainya, enggak butuh itu. Pujian orang, kasihan orang, enggak butuh dia. Dia hanya butuh kasih pujian Allah, bantuan Allah. Enggak butuh bantuan orang, enggak perlu. Dia percaya itu zuhud. Jadi tidak tergantung kepada orang, tapi tergantung kepada Allah. Allahus Somad kalau pada. Terus selanjutnya, dia tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada harta, jabatan, dan sebagainya. Tidak meletakkan bahagianya bukan karena punya harta, punya jabatan, dan sebagainya. Tapi kebahagiaan dia letakkan kepada nilai-nilai spiritual. Umpamanya, saya beli contoh. Ya, nilai spiritual. Mana dapat uang 1 juta, yang lebih bahagia dapat uang 1 juta atau
paham satu ayat Al-Quran. Kalau dia lebih suka paham satu ayat Al-Quran daripada uang 1 juta, nah itu cukup. Karena meletakkan sesuatunya kepada nilai-nilai spiritual. Nah itu. Ada lagi umpamanya, cukup itu. Dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dia anggap kehidupan ini hanya sementara. Dia menganggap hidup ini sementara. Tujuan hidupnya untuk akhirat yang kekal. Nah, itu cukup. Ada lagi yang tentang harta. Dia mencari harta, memiliki harta, mengumpulkan harta dan sebagainya, tapi untuk kemanfaatan kepada umat. Itu cukup. Bukan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tetapi untuk kepentingan umat. Itu cukup. Konsepnya walal akhiratu khairu laka minal ula. Nah, itu cukup. Nah, dengan apa itu ciri-ciri seperti ini, zuhud itu sudah jelas gitu loh. Akhirnya jelas. Kalau tadi belum jelas itu, sekarang sudah lebih jelas. Ya. Lebih jelas. Jadi zuhud itu orangnya semangat. Cari harta semangat. Justru zuhud itu menjadi semangat cari harta, cari ilmu, ya cari karunia Allah yang lain, tetapi untuk kepentingan umat. Itu zuhud itu. Kalau ada orang yang malas, yang kemudian nggak semangat golek itunya, ya itu nggak zuhud. Begitu juga kalau orang meletakkan kebahagiaannya pada nilai-nilai spiritual, itu cukup. Bukan kepada harta, istri yang cantik, bukan begitu. Tetapi kepada nilai-nilai spiritual. Ya. Dia bahagia kalau dia dapat petunjuk dari Allah. Dia bahagia kalau dia setelah melakukan sholat dengan khusyuk dan sebagainya, itu bahagia daripada dia dapat harta, dapat mobil dan sebagainya. Itu cukup. Nah, dengan ciri-ciri khas seperti ini, kita itu letaknya posisinya di mana? Kita ini posisinya di mana? Ya. Kalau belum terpenuhi kriteria itu, ya berarti kita belum posisi zuhud. Makanya zuhud itu posisinya rotok dukur itu. Sebelum zuhud mungkin latihan-latihan yang mindset dulu ya. Mungkin taubat dulu, ampun dulu dan sebagainya. Kalau sudah zuhud itu, wah. Nah ini mungkin kriteria, mungkin ini yang lebih jelas ya kriterianya, supaya kita paham itu zuhud itu kayak apa. Ya. Nah inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kriteria dan kesimpulan zuhud ini bisa kita pahami dengan mudah ya, supaya nggak ada lagi pertanyaan ragu tentang apa sih pengertian zuhud. Jadi zuhud itu memang sikap hati, bukan masalah sikap hati. Kemudian ya memang ditunjukkan dengan perbuatannya, pola pikir ya, kemudian ditunjukkan dengan perbuatannya.
atau pola rasa ya, dengan tunjukkan perbuatannya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang juhud supaya ini jelas ya. Bagaimana kriteria juhud, kurang lebihnya saya maaf, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya pada tema hari ini. Jadi sudah dijelaskan kembali tadi dan lebih didetailkan lagi bagaimana riyadhah dan ciri-cirinya orang yang zuhud itu. Pertama, sebelum kita mencapai zuhud atau kriteria di orang yang zuhud, perlunya kita meriadoh atau dalam artian latihan diri, yaitu seperti apa meningkatkan kualitas diri ini supaya bisa mencapai kriteria zuhud. Jadi pertama yaitu saya jelaskan tadi, meninggalkan yang haram, kemudian apa yang ragu-ragu tinggalkan, kemudian yang halal yang kurang bermanfaat itu boleh aja yang halal itu, cuman yang kurang bermanfaat kalau ditinggalkan maka salah satu riyadhah zuhud tingkat ketiga itu bisa menempel di diri, ini sudah jadi kualitas juga. Kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak disukai sama Allah dan hanya mengerjakan apa yang disukai oleh Allah. Nah, ini itu latihan yang sawangannya kalau dilihat di tulisan atau dilihat di terdengar di seorang penceramah itu mudah, tapi memang bisa mudah kalau memang itu dilakukan terus. Tapi memang kalau awalnya memang sulit. Apapun yang di awal itu kan memang sulit. Tapi kalau sudah terbiasa kan ya mudah sekali, mudah sekali. Anggap aja mudah lah ya, jangan sulit-sulit. Ya nanti ini langsung monggo kalau sudah siap menanggapi Pak Saiful, Pak Adi, Pak Abadi, langsung diaktifkan saja mikrofonnya dan diaktifkan juga videonya. Kemudian jelaskan tadi juga ciri-ciri zuhud itu, kriteria-kriterianya. Lebih cinta apa yang dimiliki Allah daripada apa yang dimilikinya. Menarik, jadi ya seorang itu perlu memang yang dipandang itu Allah, apa yang dimiliki Allah dan apa yang diridhai Allah pada kita daripada apa yang kita miliki. Jadi perjuangan kita untuk bisa memiliki hal itu, kemudian hal itu disalurkan, kemudian kita cintanya pada proses dan pengembangannya itu. Nah itu cintanya sama Allahnya, sama apa yang dimiliki ya biasa saja, mandangnya nggak terlalu ini milik saya dan ini harus saya miliki selama-lamanya sampai 7 turunan. Nah, itu saya kira itu kelebihan. Kemudian zuhud itu pekerja keras. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwasanya zuhud itu pekerja keras ya, bukan hanya orang yang malas-malasan kemudian ini itu dapat dianggap ini saya kurang zuhud, paling ini saya sudah bantu ini itu. Tapi pelaksanaan yang di kehidupan sehari-hari ya situ sukanya menyalahkan orang, gelimbang-gelibung sana sini, nggak bangun apa-apa. Nah ngaku dirinya zuhud kan ya kurang pas. Beda sama jadi orang yang kaya atau miskin, kalau selagi dia pekerja keras kemudian hasil yang dia miliki itu dimanfaatkan atau dibuat untuk menolong orang, itu zuhud, cocok. Jadi kriteria itu perlu menempel di diri. Jadi kerja keras kita, jadi kayak di film-film atau di sebuah apa itu kan selalu menunjukkan aktornya itu pekerja keras, dia itu latihan sana sini untuk mencapai suatu hal. Kemudian ketika dia mencapai semua itu untuk menolong orang, dan dia hanya mengambil sebagian saja, bagian yang diperlukan saja. Itu zuhud, zuhud itu. Kemudian ini kok nggak ada yang itu. Pak Abadi, Pak Adi, Pak Saifulnya mungkin masih di jalan. Monggo, nggak apa-apa, langsung diaktifkan saja kalau sudah siap. Nanti bisa menyampaikan apa yang dipahami tentang materi pada hari ini. Selagi saya ini biar nggak sunyi. Ya, kemudian ya ini Pak Abadi sudah mengaktifkan mikrofonnya. Monggo langsung ditanggapi saja Pak Abadi.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit aja yang dimana ini mengenai kehidupan kita sendiri. Kita ini ukurannya zuhudnya itu sudah nyampe kemana? Kita sudah latihan berbagai macam, terutama untuk mencapai zuhud. Ya. Tentu kita tidak boleh melupakan daripada yang disebut dengan takwa taat, qanaah dan waro gitu. Mungkin kalau kita garis bawahi bahwa seorang zuhud itu dalam kehidupan sehari-harinya itu berarti harus bersyukur. Bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Apapun yang sudah diterima dengan banyak nikmat ini kita syukuri. Tidak boleh dizalimi. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari kita itu berarti harus merasa cukup. Merasa cukup diri pada harta yang dimiliki. Apa sing tak duweni iki ya wis cukup lah. Namun dengan demikian kita adalah butuh dalam memenuhi kebutuhan sehari itu harus merasa cukup. Cukup itu arti luas, bukan berarti harus diam. Berarti untuk mencukupi kehidupan diri itu kan relatif daripada seseorang itu sendiri. Juga mungkin kehidupan sehari-hari kita itu harus, kalau banyak uang berarti harus banyak sedekah. Nah, untuk mencapai banyak uang itu kan harus rajin bekerja untuk menghasilkan uang, rajin bekerja, rajin mencari uang. Nah, cara mencari uang itu syaratnya kan harus bekerja yang halal, agar kita banyak sedekahnya. Dan tidak mungkin orang yang zuhud itu harus hidup berfoya-foya dengan kelebihan harta. Jangan sampai hidupnya berfoya-foya. Jadi kehidupan zuhud itu harus dihidupkan dalam kehidupan diri kita itu sehari-harinya bagaimana ukuran syukur kita itu seberapa sudah. Nah ini tentu juga berarti untuk mencapai rezeki yang banyak agar banyak sedekah kan berarti zuhud itu bisa diartikan upaya membangun kesadaran diri juga kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Jadi ukurannya itu zuhud itu ukurannya itu kesadaran bekerja untuk mencari rezeki agar banyak uang dan banyak sedekah, sehingga kita itu bisa disebut orang yang bersyukur dan orang yang merasa cukup, mencukupi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya yang kekurangan. Mungkin juga zuhud itu bisa berbentuk menjalani hidup ini dengan berfaedah kepada sesama, membantu sesama, dan bisa menjalani hidup dengan sederhana. Walaupun sebanyak harta yang kita miliki setumpuk gunung umpamanya, itu harus kita tetap dalam kehidupan kesederhanaan, agar supaya kita ini itu tadi ukuran takwa kita, ketaatan dan qanaah dan wara itu bisa tercapai kalau kita selalu bersyukur. Bukan berarti syukur itu ya bukan berarti juga diam diri, tapi harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya disebut takwa, taat, qanaah dan wara. Dengan demikian seorang muslim itu kalau zuhud tidak boleh, ukurannya tidak boleh lemah, harus kuat, harus sehat.
dan harus rajin, akas kalau gampangannya, tidak semalas-malasan. Itu mungkin itu yang disebut dengan zuhud dalam konsep Islam. Jadi perilaku akhlak orang yang zuhud itu selalu menyenangkan dipandang, seperti lebah itu kan, itu zuhudnya lebah kan setiap menghingga kemanapun menghasilkan madu manis. Jadi orang yang zuhud itu harus manis dalam kehidupan di masyarakat, tidak seperti kehidupannya seperti lalat, menjadi penalu, sudah menyakitkan masyarakat, juga menjadi penalu yang merugikan masyarakat. Nah, jadi konsep Islam mungkin seperti itu. Kita harus syukur, merasa cukup, dan memiliki banyak uang untuk banyak sedekah. Jadi marilah selaku umat muslim tentunya kita harus berupaya membangun kesadaran masyarakat tentunya. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kiranya ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas penyampaiannya dan tanggapannya pada tema hari ini. Jadi zuhud itu ya jangan lupa taat warok kalau zuhud. Jadi jangan sampai lupa bersyukur, penting karena zuhud itu kalau tidak ada ketaatan, waroan dan syukur itu ya tadi jadi zuhudnya itu mungkin hanya sekedar kata-kata. Ya, merasa cukup. Jadi orang zuhud itu nggak terlalu suka mendahulukan ketamakannya atau keserakahannya di kehidupan ini. Jadi terus tuh, nah, jadi mereka cukupkan terhadap apa yang Allah ridhoi. Tapi tetap di samping itu ada kerja keras ya, rajin kerja, rajin sedekah dan tidak berfoya-foya. Ya. Itu untuk membangun karakter zuhud itu, kemudian membangun kesadaran hidup. Ya. Kemudian zuhud itu terlihat menyenangkan. Nah, ini memang salah satu kriteria di mana ada kita bisa hidup sendiri, kita terlalu hidup dengan keluarga, hidup dengan masyarakat, hidup dengan sana sini teman, kemudian dan sebagainya. Ya, kalau kita bagaikan lalat tadi, yang memang kita kayak benalu, jadi kita kehadiran kita tidak malah menyenangkan banyak orang, tapi malah membuat susah, itu ya bukan zuhud, tapi zuhud itu kayak lalat tadi. Ya, di mana-mana bawa madu, terlihat menyenangkan, kehadirannya menyenangkan, adanya dia itu membangun sebuah hal yang menyenangkan. Jadi adanya dia itu menyenangkan, bukan malah ada dia itu mempersulit keadaan dan sebagainya. Nah, itu saya kira ya perlu dipertanyakan kejuhutannya. Pak Hadi, monggo. Ini Pak Hadinya masih gimana ini kehadirannya? Oh, masih mungkin masih repot. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang salah pengertian itu selalu zuhud itu dihubungkan dengan harta. Nah, ya, zuhud itu nggak hanya berhubungan dengan harta. berapa? Harta itu bagian dari zuhud. Artinya kalau kita banyak bersedekah, artinya itu berarti ya sudah ada indikasi zuhud. Tapi juga berhubungan dengan dunia gitu ya. Berhubungan dengan dunia, artinya berhubungan dengan sikap hidup. Kalau kita kepingin seneng-seneng nok dunia, dan kepingin sehidup di dunia seneng aja, ya berarti tidak cukup. Kalau kita mungkin kita bisa seneng, tapi kita batasi kesenangannya. Nanti kita tunda kesenangannya di akhirat. Nah itu cukup, gitu ya. Ya. Mungkin kita punya harta banyak, seharusnya kita bisa beli Alphard ya, tetapi kita tidak membeli Alphard, tapi kita beli Innova saja. Itu cukup. Dan masih banyak. Jadi sikap zuhud itu
bukan hubungannya dengan harta saja, tetapi dengan ya tadi kan ada apa itu, orang juhud itu mesti menyenangkan memang, karena senyum itu sedekah gitu ya. Kalau memberi uang dengan orang kemudian merengut kan yo gak juhud ya, gak iso ya. Memberi ilmu, katakanlah banyak ilmunya tetapi gak mau berbagi ilmu, itu juga gak juhud. Wong pinter tapi dijak ngaji, tidak memberi kajian, tidak memberi apa ilmunya untuk diri sendiri, itu nggak juhud. Dia harus berbagi, jadi berbagi segalanya ya. Orang juhud itu berbagi segalanya, berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi banyak hal lah yang bisa kita bagi. Berbagi senyuman dan sebagainya, itu juhud. Jangan hubungkan be harta yang, nah ini yang keliru nanti pemahamannya. Nah mungkin ini tambahannya ya. Kalau tingkat kedermawanan orang kan dibagi menjadi 3 ya. Kalau dia mensedekahkan hartanya minimal 2,5% atau lebih, itu orang awam, orang biasa. Orang khusus itu kalau sedekahnya bisa 50% ke atas dari harta kekayaannya, maka itu disebut itu sudah orang khusus. Nah, orang istimewa itu 90% sampai semuanya diberikan orang lain. Nah, itu orang istimewa. Kalau banyak sahabat Nabi ya, Abu Bakar, Umar dan sebagainya, Ali, itu dikekno kabeh sampai ditakoni, untuk kamu siapa? Nabi sampai, saya cukup Allah dan Rasulnya saja. Itu baru. Nah, kalau kita sampai di mana ini posisi kita? Mau cari di Quran itu lantanul birra atatun fikum mimma tuhibun. Tidak sampai kepada kemabruran, kebajikan sebelum kita mensedekahkan apa yang harta yang kita cintai kemudian diberikan orang lain. Kita belum sampai di sana itu. Kita punya rumah, kita cintai rumah ini. Nah, rumah terus disedekahkan itu berarti Istimewa. Kalau dulu kan para sahabat itu punya apa? Kebun kurma yang dia cintai itu karena terlambat sholat jamaah asar, itu kebunnya langsung disedekahkan. Nah, itu luar biasa kalau sudah begitu ya. Ya. Tapi nih saya kira saya kira iso itu. Nanti kalau waktunya udah tiba bisa begitu. Ini saya kira ya bangkrut teman. Belum tepat waktunya mungkin. Kalau dibutuhkan pada satu saat kita bisa sikap seperti itu. Nah ini mungkin tambahannya. Jadi juhud itu udah hanya berhubungan dengan harta, berhubungan dengan sikap, berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi bagi segalanya itu juga untuk kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Ya, terima kasih. Ya itu tadi, juhud itu memang tidak hanya berhubungan dengan harta, itu di notes dia memang ada garis bawahnya dan ditebeli. Berarti juhud itu berhubungan dengan sikap hidup dan berhubungan dengan banyak bidang. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi luar biasa kalau kita ingin tingkatannya seperti sahabat itu tadi ya, istimewa silakan kalau memang mampu gitu. Nanti kadang lucu juga, kemudian kadang dah saya kayak dulu sahabat tadi, saya sedekahkan dah karena saya itu. Ternyata yang disedekahi, wah saya manfaatkan untuk menjukir balikan dia. Waduh, karena orang hidup itu kadang unik ya. Jadi emang ya kita harus tahu situasi juga dan lain sebagainya. Tapi kalau memang mampu sampai ke situ ya monggo, itu istimewa. Jadi Allah yang akan nilai sendiri itu. Luar biasa sekali. Masih kita ini kan masih tahap belajar, walaupun sudah berumur tapi tetap dalam mencapai tujuan agar supaya kita termasuk orang yang zuhud, tentu
ada sebuah ayat itu wasta'inu bisobri wasolah, berarti kita harus minta tolong kepada Allah. Enggak dengan ini. Jadi wasta'inu bisobri wasolah, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Dan tentunya harus mengerjakan sholat. Iya, betul. Ya, di situ. Jadi kita ini masih agar supaya mencapai zuhud, ya memang ada faktor yang mempengaruhi agar manusia tidak zuhud itu ya hidup di dunia ini. Nah, faktor untuk mencapai zuhud itu ya kita harus ingat akhirat. Nah, tapi dalam kehidupan ini kan kita harus seimbang. Ya memang konsentrasi kita itu kehidupan dunia itu untuk kebahagiaan akhirat, seperti di dalam tema kemarin itu pengabdian Arab di Malaysia. Nah, ini bisa beri wasolah itu usaha kita. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa semuanya ini adalah atas pertolongan Allah SWT. Hanya itu yang saya tambahkan, wasta'inu bisubri wasolah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Siap, Pak Badi. Jadi memang benar sekali. Jadi jangan sampai melalaikan. Jadi wasta'inu bisobri wasolah. Apapun usahanya, apapun permasalahannya, perlu kita ketahui bahwasanya sholat sebagai satu binaan dan kesabaran sebagai pelatihan sikap hidupnya. Monggo Pak Hadi, langsung ditanggapi saja karena ini sudah banyak penanggapan. Ini bagaimana Pak Hadi? Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih materinya pada malam hari ini. Tentunya kita akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis atas sunnah Rasulullah SAW tentang zuhud ya, yang memang di dalam Al-Quran tidak tersurat ya, tapi ada yang tersirat ya. Kalau di dalam hadis ada ya, ada perintah untuk berbuat zuhud ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Di sana Rasulullah SAW memerintahkan idhad fit dunya yuhibbukallahu wajhad fiha fi aidin nasi yuhibbuka. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Nah, ini perlu kita pahami kenapa kita zuhud kepada dunia kemudian Allah mencintaimu. Bagaimana ini supaya kita bisa zuhud kepada dunia? Nah, tentunya zuhud ini pengertiannya sangat lengkap. Tadi ya sudah dijelaskan banyak dari berbagai sudut ya. Ada pengertian-pengertian yang bisa kita tangkap ya. Bukan berarti tadi zuhud meninggalkan kesenangan dunia ya, atau malah tidak memanfaatkan di dunia ini apa-apa ya, meninggalkan sama sekali, bukan begitu ya. Justru kalau saya memahami bagaimana kita ini di dunia ini mendapatkan manfaat dan sekaligus memberi manfaat. Itu. Karena Allah mencintai orang yang memberi manfaat, dan memberi manfaat itu sarananya adalah di dunia ini. Jadi kita menggunakan dunia ini sebesar-besarnya untuk bisa memberikan manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain, dan itulah yang dicintai oleh Allah. Itu sarana ya yang kita gunakan semaksimal mungkin ya. Kalau sarananya itu
baik tentu akan memperoleh hasil yang maksimal. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berperang ya menggunakan pedang yang terbaik, menggunakan tunggangan kuda yang terbaik. Ya untuk apa? Untuk memberi manfaat ya. Itu. Kalau misalkan kita di dunia ini mobil ya, kalau bisa punya mobil yang terbaik. Ya. Untuk apa? Untuk misalkan untuk kegiatan yang bermanfaat pada orang. Ya contohnya ya misalkan menolong orang yang kesusahan dengan mobil kita tadi bisa mengurangi beban orang lain. Itu. Atau menggunakan HP yang bagus canggih ya untuk memudahkan kita dalam belajar ya nggak masalah, justru itu zuhud di situ, artinya memang memaksimalkan potensi gitu ya, bukan Allah wis jelek-jelek aja nggak apa-apa lah, saya mau zuhud kok, oh rumah yang jelek-jelek nggak apa-apa, oh mobil yang jelek-jelek nggak apa-apa, oh nggak punya apa-apa nggak masalah, bukan itu. Justru kalau ada sarana yang di depan mata sudah diberikan kepada kita maksimalkan itu. Tapi tentunya itu bukan tujuan utama. Zuhud tadi adalah bukan menjadi tujuan. Jadi sarana-sarana itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu ya. Itu pemahaman saya mengenai zuhud yang pertama ya. Jadi kemudian masalah zuhud kepada sesama manusia, tentunya kita lagi-lagi didasarkan kepada pergaulan hidup ya sesama manusia itu ya seperti mukmin ini diminta untuk saling kasih sayang, pertama begitu. Jadi didasarkan kepada iman. Jadi iman itu nanti yang akan mendasari kita dengan bergaul dengan sesama manusia. Contohnya misalkan ya kita sesama manusia tidak membeda-bedakan orang kaya, miskin, ya orang yang berilmu atau yang tidak berilmu, dalam arti kita tetap hormat kepada mereka. Orang yang memilih jalan yang berbeda dengan kita tetap hormat. Ya, tidak mencela, tidak menghujat, ya, tidak memusuhi. Ya. Jadi akhlak ya, di sini akhlak lagi-lagi akhlak dengan Al-Qur'an. Nah, ini sebenarnya amalan zuhud ini adalah amalan hati ya, batin ya. Itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ya, kalau nggak salah ini, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud itu sebenarnya adalah amalan hati. Jadi nggak bisa kita melihat fisik seorang itu zuhud, misalkan dari pakaian. Pakaiannya orang zuhud itu orangnya yang pakaiannya sederhana, ya, rumahnya sederhana, atau cenderung malah compang-camping apa begitu. Bukan, tidak bisa dilihat zuhud itu. Dari fisik tidak bisa dilihat. Gitu. Oh, orangnya itu ya sifatnya tawadu, dalam arti misalkan membungkuk-bungkuk jalan kepada orang sampai kayak orang sangat kayak menyembah-nyembah. Bukan itu ya. Jadi nggak bisa diperlihatkan zuhud itu, tapi bisa dirasakan, dan itu pun kita sendiri kadang nggak bisa menyadari itu zuhud apa enggak. Seperti orang ikhlas itu, bisa nggak kita merasakan ikhlas seperti apa? Atau orang lain itu melihat kita itu ikhlas seperti apa? Nggak bisa juga.
Jadi sangat sulit untuk mengungkapkan zuhud itu seperti apa. Tuh. Ya tadi seperti ada tingkatan-tingkatan zuhud, itu pun kita tidak tahu kita ada di mana. Kita bisa berubah-ubah tingkatan sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kalanya dalam hal ilmu kita zuhud, dalam hal harta kita nggak zuhud, itu bisa. Gitu. Lagi-lagi ini butuh proses ya, memang mengenal zuhud itu seperti apa dan bagaimana ya. Dalam Al-Quran pun dikatakan dalam sebuah surat Al-Ghafir, kalau nggak salah, Al-Ghafir itu dikatakan waqala alladziina aamana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang-orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un fa innal akhirata hiya darul quror. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ya, ini tersirat ya. Jadi memperlihatkan bahwa dunia ini adalah kesenangan sementara. Ya senang, di dunia senang. Terus dengan kesenangan itu kita bandingkan dengan kesenangan di akhirat ya. Itu lebih baik kesenangan di akhirat. Tapi kan kita belum juga merasakan, menjangkau ke sana. Setidaknya kita berpikir bahwa di dunia aja senang. Bagaimana di akhirat bisa senang. Hanya bagaimana? Makanya itu ada doa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Jadi di dunia harus hasanah, harus senang, harus bahagia. Supaya nanti di akhirat juga ikut bahagia. Tentu standar bahagia ini adalah dengan ilmunya Allah. Ya, ada juga hadis mengatakan ad-dunya mar'atul fil akhirat. Dunia itu adalah cermin akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan tercermin di akhirat. Bahkan Rasulullah itu kenapa beliau bisa menyimpulkan bahwa sahabat-sahabatnya itu adalah penghuni surga atau mereka adalah para pendukung kehidupan jannah. Karena beliau sudah bisa melihat model kehidupannya pada saat ini. Bukan berarti Rasulullah itu bisa melihat masa depan. Oh, berarti diramal nanti sahabatku ini hidup di sana. Enggak, karena beliau sudah bisa melihat kehidupan saat ini. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur saya ini sebenarnya layak enggak misalkan hidup di jannah. Itu. Standar kehidupan janda itu seperti apa? Ya, kita lihat kehidupan kita ini sekarang. Itu. Di mana kehidupan janda itu kehidupan yang mulia, yang agung, yang hanya pantas untuk orang-orang yang mukmin, yang beramal soleh, yang berbuat tepat dengan ilmu Allah. Nah, kita sudah begitu belum? Itu. Jadi kehidupan dunia ini memang penilaian, dasar penilaian. Ya, penilaiannya bukan dari fisik. Ya, harta, ya itulah jadi Allah Maha Adilnya, bukan fisik, bukan harta, bukan kekayaan, bukan bersifat yang fana, tapi memang masalah hati. Jadi amal yang banyak itu bukan jaminan juga masuk kita surga. Amal yang baik pun belum tentu jaminan. Amal yang baik tapi kalau nggak ikhlas bagaimana? Ya. Begitu juga kalau kita berbuat sesuatu tidak zuhud misalkan. Ya ini juga sulit untuk bisa tembus ke kehidupan yang baik. Jadi zuhud ini arahnya sama mengajak kita untuk perbaikan diri ya untuk bisa mencapai nilai ketakwaan. Itu zuhud ini juga prosesnya ke sana gitu loh. Ya itu. Jadi memang belum
belum bisa membuktikan ya memang berkata ini mudah tapi pembuktiannya juga kita belum yuhud apa enggak saya atau melihat orang itu yuhud apa enggak, hanya sekedar penilaian-penilaian atau nalar-nalar kita yang didasarkan kepada hadis dan Quran ya yang sudah kita pahami tadi ya. Itu. Intinya janganlah menganggap dunia ini tercela secara mutlak, bukan. Ada yang mengatakan zuhud ini tercela. Dunia menganggap dunia itu tercela bagi orang yang zuhud. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali pernah mendengar seseorang mencela dunia, lantas beliau mengatakan dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang-orang yang memahaminya. Dunia juga adalah negeri yang ghani, yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Jadi dunia ini sangat menentukan. Ya, kita mau melihat sudut pandang dari mana? Tergantung ya kita ilmunya. Kalau menganggap dunia ini suatu yang sangat menakutkan atau malah suatu yang mengerikan, ya tentu dia akan menghindari. Padahal di sana banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita gunakan untuk meraih kehidupan berikutnya. Ya, itulah demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini. Jadi zuhud itu tentang bagaimana hidup ini mendapat manfaat dan memberi manfaat pada sesama manusia. Jadi bagaimana kita memanfaatkan manfaat yang diberikan oleh Allah sama kita, kemudian memberi manfaat banyak orang. Sehingga kita harapannya yaitu tadi, jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, itu salah satu zuhud itu seperti itu. Jadi memberi manfaat, memberi apa yang dia dianugerahkan sama Allah. Kemudian memaksimalkan potensi diri. Ini penting. Seperti halnya kerja keras tadi, tidak malas. Jadi memaksimalkan potensi diri dan suatu hal itu juga dimanfaatkan potensinya. Jadi saya teringat jadi begini. Sebuah hal ya, umpamanya kita memakan elektronik sekarang, HP atau laptop atau apa, komputer itu. Sebuah spek ya, sebuah itu ada kriteria dia itu bisa maksimal secara high ya. Ada yang low. Kalau dia memang speknya itu maksimal, bisa mencapai titik grafik yang bagus. Kalau kita gunakan malah grafik yang low, itu malah potensi atau spek yang dia miliki itu bisa nurun. Ya dalam artian ya, kalau bisa yang bagus, kenapa nggak gunakan yang bagus saja? Karena dia memang punya potensi yang bagus. Jadi memang kalau salah satu zuhud itu ya gunakan suatu itu sesuai potensi dan kemaksimalan yang bisa dicapai oleh suatu hal itu. Itu salah satu zuhud ya. Apalagi diri ini kalau memang potensinya bisa mencapai titik suatu hal yang titik di mana itu tidak bisa dicapai oleh banyak orang, kalau dia mampu ya kalau zuhud ya potlah digali saja sampai situ. Nah, itu salah satu dari zuhud juga. Kemudian tidak menghujat, memuji orang yang berbeda dengan kita, itu salah satu dari sikap zuhud yang dalam artian secara keilmuan dan bersikap hidup. Dan zuhud itu amal hati ya, bukan amal yang terlihat. Nah, ini sangat mempengaruhi, di mana nyambung sekali bahwasanya zuhud itu memang gak hanya bicara tentang harta. Kenapa zuhud itu jadi amalan di hati? Karena orang itu memang gini, gak bisa kita artikan orang itu kalau saya tak cari orang yang zuhud deh di dunia ini, siapa saja gitu ya. Kemudian carilah dia dengan timnya, sebar kemana-mana. Saya ketemu, kumpulkan orangnya, kemudian ini yang zuhud, ini yang tidak barang mesti. Ternyata kalau kita sudah nilai kehidupannya yang agaknya panjang itu, selama kita hidup dengan dia, kita baru tahu iyalah ternyata yang dinilai zuhud ternyata tidak zuhud. Wah, jebule orang yang malah kita anggap tidak zuhud ternyata paling zuhud. Itu kan
Bisa jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh sepihak menilai seseorang bahwasanya apalagi baru bertemu atau ketemunya yang beberapa bulan atau tahun itu dikatakan oh orang ini zuhud, oh orang ini tuh udah zuhud. Oh, ya kita nilai orang ini baik atau enggak mungkin bisa karena setiap harinya dia bersikap baik atau enggak. Tapi kalau orang itu zuhud atau tidak ya itu sudah sangat terjangkau penglihatan kita, kecuali orang memang mempunyai potensi atau mempunyai keahlian atau apa yang dianugerahkan oleh Allah. Sepertinya Rasul itu tadi menyimpulkan sahabat ini loh ahli surga, orang ini loh ahli surga. Kok bisa gitu loh ya? Kok bisa hal itu disimpulkan dan dilihat oleh Rasulullah dan menganggap bahwasanya orang ini loh ahli surga. Kan memang Rasulullah tahu betul bagaimana orang ini berkehidupan, menyikapi kehidupan dan pandangan kehidupannya dan aplikasi kehidupan sehari-harinya. Dan pastinya mereka itu dinyatakan ahli surga kan karena konsistennya dia melakukan itu juga. Oh, karena sampai mati dia meninggal ternyata itu. Jadi memang terbukti. Jadi Rasulullah itu mempunyai keahlian dalam artian melihat orang itu ciri-cirinya itu oh dia pasti akan melakukan hal ini terus. Pasti nanti ahli surga itu tahu. Nah, kalau selain Rasul ya kalau memang bisa mempelajari hal itu dan Allah anugerahkan hal itu pada dirinya ya bisa lihat. Tentunya tergantung setiap individu. Kalau setiap orang itu bicara seperti itu ternyata tidak ahlinya ya akhirnya bisa disalahpahami dan malah dijadikan tentunya orang ini hebat, orang ini itu malah disalahpahami orangnya yang jadi konsekuensi penyalahpahaman itu. Nah, jadi seperti itulah zuhud itu dan seperti inilah apa yang difahami tentang zuhud itu. Jadi zuhud itu beraneka ragam, tidak hanya tentang harta, tentunya banyak kan zuhud pembahasan itu ya memang sebagian ada yang membahas zuhud itu secara luas, tidak hanya harta, tapi kok sebagian masih menyangkut tentang harta. Ya itu di sini zuhud itu tidak hanya itu, melainkan banyak hal yang dari dijelaskan oleh Pak Sukri, Pak Abadi, dan Pak Hadi tadi, zuhud itu seperti apa. Jangkauannya sangat luas dan memang ya bisa pilih yang mana. Karena kita itu random memang, orang ini random. Tidak bisa konsisten pada satu hal yang dimana, oh ini tingkatannya seperti ini, bahwa saya sudah mencapai tingkat ini. Ya belum tentu, kadang itu tingkatannya masih 1. Ternyata tingkat yang 5 itu sudah bisa dicapai. Padahal tingkat 3 dan 2 belum bisa dicapai. Itu orang karena randomnya itu memang unik kadang bisa urut, kadang enggak, kadang ada yang setengah-setengah, kadang ada yang langsung melaju, ada yang lambat. Ya memang karena unik, karena setiap orang nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu, tapi ya seperti itulah memang keadaan dunia seperti ini. Jadi ketika saya dewasa ini melihat memang orang itu sangat random sekali. Dalam artian terkadang orang ini kok begini, kemudian capai tingkatannya sampai seperti ini, tapi besoknya kok berubah sekali. Kadang agak menurun, kadang ada yang malah meningkat. Ya memang sangat menyenangkan melihat orang-orang seperti itu. Ya, memang suatu hal yang sangat perlu kita syukuri yaitu kerandoman orang-orang. Ini bagaimana, ada yang menanggapi lagi tentang zuhud? Ada tambahan bagaimana atau mendiskusikan? Ya, zuhud itu satu proses ya. Mungkin kita perlu juga mempelajari ya proses agar kita zuhud ya gitu ya. Jadi bukan serta-merta kita itu bisa zuhud kalau kita memahami pengertian zuhud tadi seperti yang kita bahas tadi ya, itu bagaimana supaya kita bisa ke arah zuhud itu. Dengan cara bagaimana, prosesnya bagaimana, adakah yang sudah mencoba untuk ke sana? Barangkali Pak Saiful ini di perjalanan ke zuhud, dari zuhud ke zuhud ini di mobil Pak Saiful. Oh, masih repot. Fokus ya, proses ke zuhud. Oh iya. Oh, alhamdulillah sudah sampai rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
baru masuk. Tapi alhamdulillah saya mengikuti monetasi dengan pakai headset ini. Dengan punten kalau ya belum bisa secara utuh mengikutinya, tapi insya Allah saya berusaha memahami apa yang disampaikan oleh beliau-beliaunya ini, luar biasa sekali tentang zuhud ini, dan saya masih jauh dari zuhud, tapi saya akan berusaha untuk belajar jenengan-jenengan semua gimana caranya menjalani kehidupan yang zuhud, mulai dari kehidupan yang berkaitan dengan harta, dengan keilmuan, dengan semuanya. Dan saya ingin belajar, untuk itu mohon dibimbing, diarahkan, dan terima kasih atas materi yang disampaikan ini. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah makna zuhud ini juga. Zuhud adalah az-zuhuda fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Definisi ini disampaikan oleh Abu Sulaiman Al-Dawri, ya seorang ulama ya. Ini juga meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Artinya sesuatu itu jika menjadikan kita lalai mengingat Allah, maka itu harus kita tinggalkan, dan meninggalkan itulah zuhud. Misalkan contohnya kita berpakaian yang bagus hingga sampai muncul nanti perasaan ujub atau ingin pamer, ya. Itu kan berarti melalaikan Allah di sini dalam arti melalaikan dari peringatan-peringatan Allah. Nah, peringatan-peringatan Allah itu bukan mengingat Allah secara zat atau apa ya. Mengingat Allah itu mengingat apa yang Allah ajarkan, ilmunya Allah, perintah dan larangan. Nah, berarti kan kita harus pedoman ini, harus punya data dalam diri kita itu apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah. Nah, jadi nanti kalau sesuatu itu bisa mengakibatkan kita lalai dari itu, kemudian kita menghindar atau meninggalkan. Nah, itu saya menangkap dari zuhud, prosesnya begitu, tahapannya. Itu. Ya, banyak hal yang bisa mengakibatkan kita melupakan dari peringatan Allah, ya. Banyak sekali ya. Ya, mobil kita yang bagus, mobil yang jelek pun bisa kita melupakan dari peringatan Allah. Mobil yang jelek loh ya, bukan mobil yang bagus saja. Contoh mobil yang jelek yang bisa melupakan dari ingat Allah, ya kita sering bolak-balik ke bengkel sampai lupa perintah-perintah Allah. atau baju yang jelek misalkan, ya kita jadi nggak nyaman kalau kita sholat dengan baju yang jelek, ya. Tapi jadi semua itu situasi dan kondisi itu bisa merubah melupakan dari peringatan Allah, apapun kondisinya, orang kaya, orang miskin. Jadi zuhud itu ada di semua kalangan. Itu kalau orang kaya, dia dengan kekayaannya tidak melupakan dari mengingat Allah, zuhud. Orang miskin kalau dia dengan kemiskinannya tidak melupakan peringatan Allah, zuhud. Itu ya kan, berarti kan nggak ada apa-apa, bahkan dunia ini pun nggak ada pengaruhnya buat orang zuhud. Artinya dia walaupun dikasih harta banyak pun dia tetap akan melupakan peringatan dari Allah. Dikasih harta sedikit, berarti lagi sifat-sifat seorang mukmin kan, jika dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, dan kalau dia diberikan musibah dia bersabar. Nah, itu lagi-lagi ini adalah nilai ilmu harus tertanam. Kalau saya harus memahami perintah-perintah Allah dulu terus.
Sehingga nanti kita akan punya data, dengan data itu menjadi furqon atau pembelah atau nanti filter itu, seperti itu. Ya, monggo dilanjutkan. Iya, memang benar. Tadi zuhud itu tidak terletak di hanya sebagiannya saja. Entah itu di bawah, entah itu di atas. Gitu. Jadi semua hal itu berpotensi mengakibatkan mereka itu bisa masuk kategori zuhud atau tidak. Jadi apakah digunakan sebagaimana fungsinya atau tidak, itu sangat mempengaruhi seseorang itu mencapai tingkatan zuhud atau tidak. Jadi belum tentu yang buruk itu malah yang sedikit itu malah jadikan orang itu zuhud atau tidak, atau yang banyak itu jadikan orang zuhud itu atau tidak. Sebagai juga pun ilmu itu juga orang yang kelihatannya sebagai penyampai, punya banyak ilmu, menyampaikan banyak hal di panggung pidato, kelihatan keren gitu. Bagus kalau memang dia niatannya ini untuk membangun dan untuk membangun kriteria jadi orang yang taat sama Allah. Tapi kalau niatnya dia riak supaya saya terkenal, viral dan sebagainya, wah itu perlu ditanyakan. Jadi belum tentu juga yang pemirsa-pemirsa, anggota-anggota yang kelihatannya nggak tahu apa-apa, ya alhamdulillah saya ikut saja, ya saya itu saja. Itu belum tentu orang itu lebih, bahkan bisa jadi orang itu lebih zuhud daripada penyampainya sendiri gitu. itu keren itu kadang. Jadi belum tentu orang posisinya mencapai mempunyai anugerah Allah banyak tapi lalai itu tidak zuhud. Tapi orang yang biasa-biasa saja tapi dia bisa mengalokasikan dan sesuai kriteria dan kategori zuhud, ya itu orangnya yang zuhud. Nah itu yang sangat istimewa. Jadi seseorang bisa berjuang dimanapun, bagaimanapun situasinya, dimanapun, dan tidak mempengaruhi zuhud itu di hati. Tuh, istimewanya Allah itu berarti seperti itu. Kalau kita tahu letaknya kan enak, tinggal ambilnya saja kita. Kalau kita letaknya kue atau letaknya apa itu tahu, letaknya jalan itu untuk kesini itu tahu, di mana itu tahu, kan enak. Daripada kalau yang nggak tahu kan memang nabrak, sudah saya kesini cara itu kan kacau nanti jadi. Sudah 2147. Monggo, ada yang mau disampaikan lagi yang lainnya? 10 menit, 15 menit. 15 menit. Lumayan untuk menjangkaukan waktu. Kalau sekiranya sudah gimana? Gak apa-apa ditutup juga. Cukup ya kiranya. Ya, dikira cukup nggih? Oke, ya. Gimana? Sudah cukup? Tadi Pak Abadi? Oke. Ya. Pak Saiful sudah ada lagi. Aman Pak Saiful? Pak Saiful barangkali minggu depan bisa memberikan materi. Ya, Pak Saiful yang mungkin masih membersihkan diri karena baru nyampe rumah. Ya. Oke, kita tutup aja di sini ya. Insya Allah nanti ketemu minggu depannya lagi. Ya, seperti biasa nanti akan ada undangan dan sebagainya. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang kena musibah dan kena ujian dari Allah, semoga mereka diberi ketabahan dan kuat istiqomah menjalankan semua itu sehingga mereka lolos dari semua itu dan diridhoi dan diberkahi sama Allah. Tentunya semoga kajian yang kita lakukan pertama bermanfaat pada diri kita sendiri, lalu bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya kita yang kita cari yaitu keberkahan dari Allah, semoga Allah meridhoinya dan kita jadi orang yang semakin lebih baik sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai kajian ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan ketemu pada minggu berikutnya. Sekian dari saya tutup kajian ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Monggo.